Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri, yang berada di Uki Cawang, Jakarta Timur. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran lalu lintas masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak Anda melihat secara langsung bagaimana lalu lintas kendaraan dari arah Kalimalang atau dari arah Cempaka Putih, Rawamangun yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan menuju ke arah Cililitan nampak cukup ramai, namun memang hambatan hanya terjadi menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu bis antar kota dan juga sesekali angkutan umum yang berhenti di sisi jalan agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk kendaraan dari arah Cililitan atau Kramat Jati yang akan menuju ke arah Halim maupun yang akan memasuki ruas tol Cikampek juga dalam keadaan cukup ramai dan juga sesekali mengalami perlambatan kecepatan. Selepas traffic light dapat kembali lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Namun berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Cempaka Putih atau Rawamangun dan yang akan menuju ke arah Halim nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Selain itu perlu kami informasikan untuk penerapan ganjil genap yang akan berlangsung hingga pukul 9 malam nanti juga masih diterapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dapat menyesuaikan sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga tim kami di lapangan masih menemukan cukup banyak pelanggaran lalu lintas, terutama para pengendara sepeda motor yang berusaha untuk melawan arus, berusaha untuk menerobos lampu merah dan juga tidak menggunakan helm. Terkait dari itu kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, ada atau tidak ada petugas kami di lapangan, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan dan salam presisi. Kepolisian Daerah Riau menggelar rapat koordinasi manajemen rekayasa lalu lintas dan pengecekan kondisi jalan dalam rangka mendukung program Smart City di Kota Pekanbaru. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah setempat, termasuk Dinas Perhubungan. Rapat ini membahas rekayasa manajemen lalu lintas dan kesiapan infrastruktur jalan untuk mendukung Kota Pekanbaru sebagai Smart City. Dalam rakor tersebut, berbagai instansi terkait seperti Dishub, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bapeda turut terlibat untuk merumuskan langkah-langkah strategis penataan lalu lintas yang terintegrasi. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di jalur-jalur umum kota, termasuk peningkatan rute pintar dan integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Ditlantas Polda Riau menegaskan pentingnya kolaborasi antar instansi agar program Smart City dapat terwujud secara maksimal melalui penanganan lalu lintas yang modern, efisien, dan berbasis data. Selain rapat koordinasi, tim gabungan juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah ruas jalan rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Langkah ini untuk menyusun strategi rekayasa lalu lintas yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV.
Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya terus gencarkan patroli di wilayah rawan Sulawesi Tengah. Tim Alfa 1 lakukan penyisiran di hutan dan pegunungan Tolai Purwosari untuk antisipasi keberadaan kelompok radikal. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menggelar patroli jalur klasik di hutan dan pegunungan yang menghubungkan Tolai dengan Purwosari di Kecamatan Torwe, Kabupaten Parigi Motong. Patroli dipimpin oleh Brigpol Mahmud Fadilat dengan melibatkan 7 personel tim Alfa 1. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya di tempat latihan baru dari kelompok radikal yang memanfaatkan medan sulit terjangkau. Medan berat dan kondisi geografis yang ekstrim tidak menyurutkan langkah tim Alfa 1 dalam menjalankan tugas patroli. Ini merupakan langkah rutin yang menjadi bagian dari strategi pencegahan ancaman radikalisme. Operasi Madagoraya berupaya untuk memastikan wilayah rawan tidak digunakan sebagai tempat bertumbuhnya paham radikal dan intoleran. Polri berkomitmen untuk menjaga kondisi Kamtibmas yang kondusif. Kami melaksanakan patroli jalur klasik di pegunungan Gunung Sari, Desa Tolai sampai ke Purwosari. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen kami di Satgas 3 untuk senantiasa menjaga stabilitas keamanan yang ada di wilayah operasi kami antara Poso, Parimo, dan Tauna. Kegiatan ini kami laksanakan selama 7 hari dan kami memastikan bahwa keamanan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan perkebunan. Ini dengan hasil yang kami temui bahwa kegiatan itu berdampak positif yang mana sudah mulai kembali lahan-lahan yang sudah tidak produktif kembali produktif karena aktivitas perkebunan masyarakat sudah kembali normal. Ini karena memang tujuan dari bentuk patroli kami sehingga patroli ini menjadi satu program yang intens yang kami laksanakan di Satgas 3. Saya berkebun daerah Gunung Sari. Terima kasih karena tim Satgas Madagoraya sudah berpatroli di sini. Jadi warga di sini menjadi aman, bisa beraktivitas dengan baik, berkebun dengan baik. Satgas Madagoraya juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi. Hubungan yang baik antara warga dan aparat keamanan dianggap sebagai kunci keberhasilan deradikalisasi. Operasi Madagoraya terus berlangsung sebagai operasi kewilayahan untuk memberangus sisa kelompok bersenjata di Sulawesi Tengah. Langkah ini demi mewujudkan keamanan dan perdamaian yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Dari Humas Satgas Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya memperkuat rasa cinta tak ada akhir dan mengenal paham radikalisme, Polres Ngawi bekerjasama dengan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan di Pondok Pesantren Putri Ar-Rahman Dusun Bulakrejo, Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Selasa. Kegiatan ini melibatkan sekitar 100 santriwati dengan menghadirkan narasumber dari Densus 88, Kementerian Agama, dan Kesbangpol Kabupaten Ngawi. Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah sosialisasi kebanggaan dan halal bihalal dari santri untuk masa depan bangsa dan mengasah potensi santri untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon melalui Kasat Intel AKP Bambang Wahyu Jati menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program deradikalisasi yang menggandeng pondok pesantren sebagai mitra strategis dalam memperkuat ideologi kebangsaan di tengah masyarakat. Ia menegaskan pentingnya peran pesantren sebagai benteng ideologi dalam menjaga keutuhan NKRI. Sementara itu, Kompol Didik yang mewakili Ketua Tim Pencegahan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri AKBP Geontoro Wisnu memaparkan sejarah dan perkembangan terorisme di Indonesia.
Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa radikalisme merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas nasional, sehingga diperlukan langkah pencegahan yang kuat di berbagai lini masyarakat, terutama melalui pendidikan di lingkungan pesantren. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong para santriwati untuk menjadi agen perubahan yang peka terhadap ideologi-ideologi penyimpangan yang berkembang di masyarakat, sekaligus mampu menghadapi serta menangkal paham radikalisme dan terorisme secara bijak. Pimpinan Ponpes Ar-Rahman Ustadz Ahmad Saifullah beserta jajaran pengurus dan santriwati menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah dan materi yang diberikan dalam kegiatan ini sebagai bagian dari pembinaan karakter kebangsaan di lingkungan pesantren. Selain sosialisasi, acara juga diisi dengan kegiatan halal bihalal yang dihadiri oleh tamu undangan, pengurus, serta santriwati Ponpes Ar-Rahman. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Polres Ngawi dan Densus 88 dalam memperkuat edukasi kebangsaan kepada masyarakat, sekaligus membangun sinergi untuk menciptakan generasi muda yang cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan. Dari Humas Polres Ngawi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.